Sepeda adalah alat transportasi yang sangat populer di masyarakat. Di belahan dunia manapun, sepeda menjadi alat transportasi yang digunakan oleh semua kalangan. Bahkan di Oxford, Inggris ada sebuah kota yang menggunakan sepeda untuk aktivitas setiap hari. Meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1816 menyebabkan kelumpuhan sosial ekonomi di Indonesia. Ternyata dampak dari Gunung Tambora sampai ke Eropa yang menyebabkan musim dingin berkepanjangan. Akibatnya, tidak ada musim panas yang membuat tanaman gagal panen. Para penduduk di sana memakan kuda yang seharusnya menjadi alat transportasi mereka. Setelah kuda tidak lagi menjadi alat transportasi, mereka kebingungan untuk mencari penggantinya. Tahun-tahun 1817, Karl Drais memamerkan sepeda pertama yang disebut sebagai Velocipede atau Dreissena. Dia melakukan perjalanan dari Mannheim menuju Stuytsinger. Konsep sepeda pertama ini masih menggunakan kaki untuk mengayuh, jadi belum ada pedalnya. Tahun-tahun 1818, Karl Drais mendapatkan hak paten atas buatannya tersebut. Kematiannya pada tahun 1851 membuatnya dikenang sebagai penemu sepeda pertama. Sekarang ada banyak variasi sepeda mulai dari FEXI, Mountain Bike Pedelec. Perkembangan sepeda semakin meningkat, apalagi dengan banyaknya komunitas yang semakin membuat sepeda terkenal di seluruh dunia. Sepeda until bahasa Inggris, Roadster Bicycle, atau juga disebut sebagai sepeda unta, pit kebo sepeda kerbau, atau pit pancal adalah sebuah tipe sepeda standar dengan ban ukuran 28 inci yang biasa digunakan oleh masyarakat perkotaan sampai akhir tahun 1970-an. Sepeda untel mengacu pada sepeda desain Belanda yang bercirikan posisi duduk tegak dan memiliki reputasi yang sangat kuat dan berkualitas tinggi. Karakteristiknya adalah terdapat rumah rantai tertutup atau katengkas pelafalan dari bahasa Belanda ketingkas dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ini juga dilengkapi rem drum atau rem tromol untuk pengereman. Sepeda BMX adalah sepeda off-road yang digunakan untuk perlombaan kecepatan dan akrobatik. BMX merupakan singkatan dari Bicycle Motocross. BMX dimulai pada awal tahun 1970-an ketika anak-anak mulai bersepeda pada jalan tanah di California Selatan, terinspirasi dari olahraga motocross yang sedang populer. Twin Stingray menjadi pilihan karena mempunyai bentuk rangka yang mirip motocross, ukuran ban 20 inci, setang yang tinggi, tempat duduk yang panjang, dan mudah dimodifikasi untuk kontrol dan kinerja yang baik pada jalan tanah. Sepeda gunung bahasa Inggris, MTB adalah sepeda yang digunakan dalam medan berat. Sepeda gunung memiliki beberapa kesamaan dengan sepeda lain, tetapi ada fitur yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan kinerja di medan kasar, lebih berat, lebih kompleks, dan kurang efisien di permukaan. Jalan yang halus, sepeda ini biasanya memiliki garpu suspensi, ban off-road yang besar, roda yang lebih tahan lama, rem lebih bertenaga, setang lurus, dan ekstra lebar untuk meningkatkan keseimbangan dan kenyamanan di medan kasar, serta roda gigi dengan rasio lebar yang dioptimalkan untuk topografi dan aplikasi, misalnya pendakian curam atau penurunan cepat. Suspensi belakang umum ditemui pada sepeda yang digunakan untuk menempuh medan ekstrem, namun juga mulai banyak dipakai pada sepeda jalur ringan. Sepeda gandeng atau sepeda tandem adalah bentuk sepeda kadang-kadang roda 3 yang dirancang untuk dikendarai oleh lebih dari satu orang. Istilah tandem mengacu pada pengaturan tempat duduk depan ke belakang, bukan berdampingan, bukan jumlah pengendara. Paten terkait dengan tanggal sepeda. Tandem dari pertengahan tahun 1880-an. Tandem dapat mencapai kecepatan lebih tinggi dari pengendara yang sama pada sepeda tunggal, dan balap sepeda tandem ada. Seperti halnya sepeda untuk pengendara tunggal, ada banyak variasi yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Istilah tandem mengacu pada pengaturan tempat duduk depan ke belakang, bukan berdampingan, bukan jumlah pengendara. Sepeda dengan dua pengendara berdampingan disebut bersosialisasi. Sepeda lipat adalah jenis sepeda yang dapat dilipat,
sepeda lipat memiliki engsel pada rangkanya sehingga bisa dilipat menjadi lebih ringkas. Karena itu sepeda lipat bisa dibawa ke dalam angkutan umum, disimpan di apartemen ataupun kantor, di mana sepeda biasa dengan ukuran yang besar tidak diizinkan. Sepeda lipat mulai populer di Indonesia sejak maraknya komunitas pekerja bersepeda. Sepeda jenis ini populer di kalangan pengelaju, di mana rute-rute pendek mereka tempuh dengan sepeda sementara rute jauh tetap menggunakan angkutan umum. Sepeda fiksi identik dengan gaya minimalis, murah, dan tidak ribet. Sepeda fiksi tidak memiliki rem, pedal terus berputar selama roda mengelinding. Itulah sepeda yang sedang tren di kalangan muda sampai pekerja, menggunakan sepeda tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi untuk gaya hidup. Membuat sepeda fiksi boleh dibilang mudah gampang susah, urusan komponen begitu banyak dan sebagian bisa dikombinasikan dengan komponen sepeda balap, hanya sepeda fiksi yang lebih sederhana, ibarat kalangan muda, dengan gaya tersendiri, sehingga bisa membuat sepeda sesuka hati. Sepeda jalan raya merupakan sepeda yang didesain untuk melaju di jalan raya. Dibandingkan dengan tipe sepeda lain, sepeda ini memiliki ciri khas tersendiri, ban halus untuk mengurangi gesekan dengan jalan berat yang sangat ringan, setang aerodinamis. Sepeda tangan adalah jenis kendaraan darat bertenaga manusia yang ditenagai oleh lengan, bukan kaki, seperti pada sepeda. Sebagian besar sepeda motor berbentuk roda 3 dengan 2 roda belakang meluncur dan 1 roda depan bertenaga yang dapat dikendalikan, meski biasanya memiliki 3 roda. Mereka juga dikenal sebagai handbikes. Beberapa desain menggunakan 2 roda depan dan 1 roda belakang tunggal, sementara yang lain menggunakan desain Landster. Sepeda tangan bukan kursi roda, sepeda tangan memiliki engkol dan roda gigi, sementara kursi roda memiliki rim langsung di roda utama. Sepeda listrik, atau dikenal juga dengan e-bike, powerbike, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggeraknya. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga motor listrik. Motor listrik membantu untuk mengurangi kelelahan dalam bersepeda. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang, dan sepeda yang lebih ringan dapat melaju dengan kecepatan 25 hingga 32 km per jam 16 hingga 20 mil per jam, bergantung pada undang-undang setempat, sedangkan varietas yang lebih bertenaga seringkali dapat melaju lebih dari 45 km per jam 28 mil per jam. Sepeda air atau hydrocycle adalah sejenis perahu, pelampung, atau rakit kecil yang digerakkan dengan cara dikayuh seperti sepeda. Konsep sepeda ini dikenal pada tahun-tahun 1870-an dengan julukan water velocipede, nama yang umum digunakan hingga akhir tahun 1890-an. Tenaga dikumpulkan dari pengendara melalui engkol dengan pedal seperti sepeda pada umumnya dan dikirim ke air atau udara melalui baling-baling. Tempat duduk dapat tegak atau berbaring, dan beberapa bentuk memungkinkan pengendara mengayuhnya bersama-sama seperti sepeda tandem atau berdampingan. Sepeda keseimbangan adalah sepeda tanpa pedal yang digerakkan dengan cara mendorong kaki ke tanah, digunakan untuk melatih anak belajar menyeimbangkan badan. Dengan membiarkan anak-anak untuk fokus pada pengembangan keseimbangan dan koordinasi mereka sebelum memperkenalkan mengayuh sepeda, sepeda keseimbangan memungkinkan bersepeda secara mandiri lebih cepat daripada menggunakan roda bantu tambahan. Sepeda keseimbangan ditujukan untuk anak-anak berusia antara 2-5 tahun. Pengendara pertama-tama menjalankan sepeda sambil berdiri di atas sadel, lalu duduk di sadel. Nantinya, pengendara akan merasa cukup nyaman untuk berlari atau berseluncur sambil mengendarai sepeda, kemudian mengangkat kedua kaki dari tanah, mendorong, dan meluncur sambil menyeimbangkan diri di atas 2 roda. Kecepatan yang meningkat mengakibatkan berkurangnya kontak kaki dengan tanah dan anak-anak dapat meluncur untuk jarak yang lebih jauh. Becak dari bahasa Hokkien, becia, kereta kuda adalah suatu moda transportasi beroda 3 yang umum ditemukan di Indonesia
Dan juga di sebagian wilayah Asia, kapasitas normal becak adalah 2 orang penumpang dan seorang pengemudi. Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat menjadi sangat tinggi dan akan menimbulkan berbagai kemacetan lalu lintas. Di Indonesia, delman adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Variasi alat transportasi yang menggunakan kuda antara lain adalah kereta perang, kereta kencana, dan kereta kuda. Penamaan delman berasal dari penemunya yakni Charles Theodore Delman, seorang insinyur, ahli irigasi yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia, Jakarta sekarang. Penamaan kendaraan yang sama adalah sado yang berasal dari bahasa Prancis dos-dos yang berarti saling memunggungi. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin, letak kedua roda sebaris lurus, dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik, sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan, dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat. Bajaj dibaca bajai atau bentor merupakan kendaraan bermotor yang beroda 3 yang banyak digunakan di Jakarta. Selain di Jakarta, bajaj juga ditemukan di Banjarmasin, Pekanbaru, dan beberapa ibu kota kabupaten di Indonesia. Bajaj berasal dari India yang diekspor ke Indonesia terutama ke Jakarta sejak tahun 1970-an. Nama Bajaj sendiri sebenarnya merupakan merek salah satu perusahaan otomotif di India, Bajaj Auto. Bajaj beroda 3, 1 di depan dan 2 di belakang, dengan bentuk kemudi mirip seperti kemudi sepeda motor. Daripada kemudi mobil, untuk di Jakarta, warna Bajaj ada 2, yaitu blue dan orange. Mobil bahasa Belanda, mobil adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani atau sendiri dan Latin movere bergerak. Dalam bahasa Inggris, kata mobil diserap langsung dari kata aslinya dalam bahasa Latin yaitu movere beroda 2 yang berarti bergerak, walaupun sering juga diartikan sebagai mobil atau seluler. Paten mobil pertama di Amerika Serikat diberikan kepada Oliver Evans pada tahun 1789. Pada tahun 1804 Evans mendemonstrasikan mobil pertamanya yang bukan hanya mobil pertama di AS, tetapi juga merupakan kendaraan amfibi pertama yang kendaraan tenaga uapnya sanggup jalan di darat menggunakan roda dan di air menggunakan roda padel. Umumnya mobil pertama mesin pembakaran dalam yang menggunakan bensin dibuat hampir bersamaan pada tahun 1886 oleh penemu Jerman yang bekerja secara terpisah. Karl Benz pada 3 Juli tahun 1886 di Mannheim dan Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Stuttgart. Bis adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bus dapat memiliki kapasitas hingga 300 penumpang. Jenis bus yang paling umum adalah bus tunggal satu lantai. Bila muatan yang diangkut lebih besar, umumnya dilayani bus bertingkat dan gandeng, dan muatan yang lebih kecil dibawa oleh midibus dan minibus. Bus besar digunakan untuk layanan jarak jauh. Banyak jenis bus seperti bus transit perkotaan dan bus antar kota menarik tarif jenis lain seperti bus sekolah atau bus kampus tidak selalu menarik tarif. Di banyak yurisdiksi, sopir bus memerlukan ISEMAM atau izin khusus. Truk pick-up yang merupakan jenis truk di tanah air yang memiliki ukuran paling kecil. Bodi truk pick-up ini hanya mempunyai 2 macam sumbu roda, dengan jumlah roda ada 4 buah yang terdapat pada setiap sisi kendaraan. Berat muatan maksimal truk pick-up ini adalah sekitar 1,5 ton, yang mencapai kapasitas volume paling besar adalah 1 cbm hingga 6 cbm. Hal tersebut tergantung pada jenis bak yang terpasang pada bodi belakang pick-up. Truk atau perahu tow adalah sebuah kendaraan beroda 4 atau lebih untuk mengangkut barang.
Truk juga disebut sebagai mobil barang. Dalam bentuk yang kecil, mobil barang disebut sebagai losbak. Truk barang yang memiliki 3 sumbu, 1 di depan, dan tandem di belakang disebut sebagai truk tronton. Daya angkut truk tergantung kepada beberapa variabel, di antaranya jumlah ban, jumlah sumbu, atau konfigurasi sumbu, muatan sumbu, kekuatan ban, daya dukung jalan. Cold diesel engkel atau masyarakat umum biasa menyebutnya sebagai truk engkel. Cold diesel engkel ini memiliki roda serta sumbu roda dengan jumlah yang sama sebagaimana truk pick-up. Hanya saja cold diesel engkel memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu membawa barang dengan kapasitas muatan hingga 5 ton. Truk Fuso yang memiliki kapasitas muat hingga mencapai 7-8 ton dengan volume hingga 25 kg. Truk Fuso ini biasanya masuk pada golongan yang sama dengan jenis truk cold diesel, namun edisi double. Fuso merupakan jenis kendaraan niaga yang merupakan produk dari pabrikan produsen mobil niaga terkenal, yaitu Mitsubishi. Mitsubishi sendiri merupakan produsen kendaraan niaga yang menembak target pasar level light serta medium truk. Truk jenis tronton memiliki bodi yang jauh lebih besar lagi dengan maksimal muatan mencapai 10 hingga 20 ton. Truk tronton memiliki jumlah sumbu roda 3 buah yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 buah sumbu roda pada bagian depan serta 2 buah sumbu roda yang terletak pada bagian belakang. Jumlah roda yang ada pada truk tronton adalah 10 buah dengan perincial 2 buah pada bagian depan serta 8 buah roda yang terletak pada bagian belakang. Jenis-jenis truk yang mirip dengan truk tronton adalah truk trintin. Truk model ini dapat memuat barang dengan kapasitas hingga mencapai 20 ton atau bahkan bisa lebih. Karena kemampuannya tersebut, trintin banyak terpakai sebagai angkutan niaga kapasitas besar. Sama dengan truk tronton, jenis trintin juga mempunyai 3 sumbu roda. Perbedaan antara keduanya terletak pada sumbu roda tengah, yaitu tepatnya pada penggunaan bagian mekanisme power steering, yaitu memakai four-wheel steering. Keadaan tersebut membuat trintin mempunyai 4 buah roda pada bagian sumbu di roda depan serta tengah yang bisa berbelok. Truk trailer sebagai salah satu jenis-jenis truk yang keberadaannya juga banyak terdapat di tanah air. Biasanya hanya kalangan produsen kelas kakap saja yang menggunakan jenis truk yang satu ini. Truk jenis trailer memiliki kapasitas sangat besar, yaitu dalam sekali angkut bisa memuat antara 20 hingga 60 ton barang apabila diukur dari ketinggian serta jumlah sumbu roda yang ada. Truk damkar atau pemadam kebakaran merupakan kendaraan pengendali api yang dibekali alat untuk mendeteksi adanya kebakaran dan alat untuk memadamkan api. Kendaraan pemadam kebakaran atau dikenal dengan fire truck adalah kendaraan bermotor baik itu truk ataupun mobil beroda 4 jenis lain yang dipasangi alat pemadam kebakaran. Fire truck atau yang lebih dikenal dengan kendaraan pemadam kebakaran adalah rangkaian beberapa unit sistem. Secara garis besar unit sistem pada damkar terdiri dari titik koma. 1. Engine dan chassis. 2. Pompa dan power take-off-PTO. Kedua hal tersebut disatukan melalui sistem mekanik, elektrik, konstruksi bodi, dan sistem perpipaan hingga menjadi satu unit utuh yang nantinya dapat berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran. Media yang digunakan untuk memadamkan api pun disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kereta api adalah bentuk pengangkutan rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya gerak disediakan oleh lokomotif yang terpisah atau motor individu dalam beberapa unit. Meskipun propulsi historis mesin uap mendominasi, bentuk-bentuk modern yang paling umum adalah mesin diesel dan listrik lokomotif yang disediakan oleh kabel overhead atau rel tambahan. Sumber energi lain termasuk kuda, tali atau kawat, gravitasi, pneumatik, baterai, dan turbin gas rel kereta api. Biasanya terdiri dari 2, 3, atau 4 rel dengan sejumlah monorel dan guide device maglev dalam campuran. Lokomotif uap adalah jenis lokomotif yang menggunakan tenaga mesin uap untuk menarik rangkaian kereta,
Lokomotif uap menggunakan bahan bakar batu bara, kayu, atau minyak untuk menghasilkan uap. Dalam pendidih uap ini kemudian menggerakkan piston yang secara mekanis terhubung dengan roda penggeraknya. Lokomotif uap pertama kali dikembangkan di Britania Raya pada awal abad ke-19 dan digunakan dalam sistem perkeretaapian sampai pertengahan abad ke-20. Richard Trevithick menciptakan lokomotif uap pada tahun 1802. Lokomotif uap komersial tersukses dibuat pada tahun 1812 tahun 1813 oleh John Blenkinsop. Jalur tram lintas Surabaya adalah nama yang diberikan kepada sejumlah jalur tram yang melewati perkotaan Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Jalur ini dahulu dioperasikan oleh Osjavastum Trammatschapivo JS, serta merupakan satu-satunya jalur tram yang tersisa yang dimiliki oleh OJS pasca kemerdekaan. Jalurnya menghubungkan ujung pelabuhan Tanjung Perak dengan Wonokromo, Surabaya, dan dilanjut menuju Krian. Tunggu bagian berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.